Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairunas anfa'um linas. Baiklah kawan-kawan sekalian, bertemu lagi dengan saya di channel Terviral Sejagat Raya. Hari ini saya akan berbagi pengalaman dan ingin menjawab teman kita yang bertanya di kolom komentar. Ya, pertanyaannya seperti ini. Kak, kenapa TDS saya tidak pernah turun-turun? Pertanyaan seperti itu. Cuman beliau tidak menjelaskan ya TDS air beliau itu berapa. Nah, di sini saya akan berbagi informasi dan pengalaman terkait itu. Untuk TDS ya, yaitu total dissolved S-nya itu solid ya, total dissolved solid. Nah, alatnya itu kecil, kira-kira 1 jengkal ya, dan itu kegunaannya untuk mengecek kepadatan air ya. Jadi kepadatan air itu berapa. Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi, berapa sih TDS air yang normal untuk dikonsumsi oleh tubuh kita? Nah, untuk ukuran TDS ya, biasanya sebelum saya merakit depot air minum isi ulang, itu biasanya saya tes ya kadar airnya atau kepadatan air ya. Kalau misalkan TDS-nya itu 300 ke bawah ya, maka itu dapat kita proses, dalam artian ini air sudah layak dikonsumsi gitu ya, kalau TDS-nya 300 ke bawah. Nah, itu biasanya air sumur itu 300 ke bawah. Nah, kalau misalkan TDS itu lebih dari 300 ya, 300 sampai 500, itu saya katakan tidak dapat dikonsumsi atau bahkan tidak dapat dijadikan bahan baku ya. Karena 500 itu sangat kotor dan zat yang terkandung di dalam air itu berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Nah, kalau misalkan TDS itu 300 ke bawah, nah itu baru bisa kita olah atau bisa kita dijadikan bahan baku untuk depot air minum isi ulang. Nah, biasanya sesuai pengalaman saya itu kalau air sumur itu biasanya 300, 200, bahkan ada yang sampai 180 lah ya, 180, 120 juga pernah. Itu pengalaman saya membuat depot air minum isi ulang di daerah Ciwidey, karena memang Ciwidey itu kan air yang mereka olah itu kan langsung dari pegunungan. Jadi wajar lah kalau misalkan TDS-nya itu 180 atau bahkan 120 kalau di daerah pegunungan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan berapa sih kadar atau kepadatan air yang benar-benar layak dikonsumsi untuk minum ya. Nah, sesuai pengalaman beberapa depot yang kami install, itu rata-rata di bawah 100 ya, rata-rata di bawah 100. Ada yang 80 TDS-nya, ada yang 90, bahkan ada yang sampai 70 ya.
sampai 70 TDS-nya. Nah, paling tinggi itu di sekitar 120. Ya, TDS yang paling tinggi itu di kisaran 120. Nah, bagi kawan-kawan yang pengusaha depot air minum isi ulang, itu kan biasanya setiap pagi ngecek ya, karena memang itu sebuah keharusan ya. Jadi setiap pagi itu dicek sebelum menjual. Nah, kalau misalkan TDS kakak itu di atas 120 ya, saya ratakan aja ya 120 ke atas, itu mohon dicek komponen, mohon dicek saringan, dan mohon dicek juga media yang terdapat di dalam tabung FRP. Itu kakak bisa nge-backwash atau mengganti saringan yang kira-kira sudah agak kotor. Nah, karena kenapa? Karena kalau misalkan di atas 120 itu satu, air yang kita olah itu tidak akan tahan lama ya, tidak akan tahan lama, dan juga dapat menimbulkan lumut di dalam galon. Apalagi kalau misalkan galonnya itu terkena sinar matahari secara langsung. Maka saya sarankan kepada pengusaha depot air minum isi ulang, batas air atau batas ukuran TDS untuk air yang dijual itu jangan sampai lebih dari 120 ya. Itu nanti mesin TDS yang ngasih tahu ukurannya. Kalau misalkan ukurannya di atas 120, segeralah mengecek komponen depot air minum isi ulang Anda. Jadi takarannya ya, takaran maksimalnya itu 120 ya. Kalau kurang dari 100 itu hasilnya baik ya. 80 itu hasilnya sangat bagus dan layak untuk dikonsumsi oleh tubuh kita, dan tidak membahayakan tubuh kita. Jadi ukuran yang baik atau ukuran TDS yang baik dan layak untuk dikonsumsi, airnya itu sekitar 80 sampai 120 ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi ilmu baru dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jaya terus pengusaha depot air minum isi ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.